Anda lihat ini kuliah perdana filsafat ilmu dan metodologi program S2 Kajian Strategik Global Universitas Indonesia. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Anda lihat ya, kita dalam kuliah ini akan membicarakan tentang permasalahan ya. Anda lihat ini kuliah perdana filsafat ilmu dan metodologi program S2 Kajian Strategik Global Universitas Indonesia. Sebenarnya ini sudah kuliah kelima kalau nggak salah ya. Lalu yang berikutnya Anda lihat di sini pokok bahasan yang kita bicarakan adalah metafor ya. Metafor, arboresen, dan rizom. Teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan konsep arboresen itu artinya pohon. Pohon yang ada di sekitar kita itu kan pohon itu ada akar tunjangnya. Ingat? Kemudian akar tunjang itu kita kaitkan dalam kuliah kita minggu lalu, itu adalah ontologi. Jadi di dalam konsep filsafat ilmu dan metodologi dikatakan bahwa akar tunjang yang mendirikan pohon itu adalah ontologi, metafornya ontologi. Lalu akar ini menunjang batang, ingat ya, menunjang batang. Batang itu adalah epistemologi, logika, dan metodologi. Ya, jelas kan? Ya. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian tentang misalnya masalah cybercrime, maka cybercrime itu adalah ontologi Anda. Ontologi penelitian Anda. Ya. Kemudian akhirnya Anda mengatakan batang itu adalah Anda menggunakan metode apa atau logika apa. Jadi nanti ontologinya ini, metodenya ini, dan logikanya ini, kemudian dari situ nanti ingat batang itu, halo? Ada yang kurang jelas? Ya. Jadi ingat, ontologi itu adalah akar tunjangnya, akar tunjang. Kemudian batang itu adalah epistemologi kalau dalam filsafat itu adalah ya logika, metodologi itu masuk di dalam batang itu. Sementara dari batang ini ingat kalau ilmu pengetahuan itu nanti batang ini berkembang menjadi 3 cabang. Ya. Cabang ilmu pengetahuan alam, kemudian cabang ilmu pengetahuan sosial budaya, dan kemudian cabang ilmu humaniora. Nah, cabang-cabang ini nanti akan berbeda ontologi yang mereka bicarakan, realitas yang mereka bicarakan, berbeda juga metodologi dan logikanya, dan berbeda juga dengan masalah nilai-nilai etikanya. Jelas teman-teman? Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini akan mengambil lebih banyak kemungkinan bukan masuk pada ilmu alam, Anda bisa juga sebenarnya, misalnya bagaimana masalah misalnya persenjataan dalam teroris, Anda berfokus pada situ, mungkin justru sebenarnya ada lebih masuk pada pendekatan yang sifatnya sebenarnya ilmu pengetahuan alam atau teknis. Tapi Anda kemungkinan besar akan mengambil masalah sosial budaya. Atau gabungan antara teknologi, artinya cuma sedikit saja, tentang cyber. Ingat? Kemudian, nanti kita jelaskan perbedaannya antara realitas yang sifatnya bisa kita amati secara langsung, dan realitas yang kita katakan sekarang, kita ini adalah bukan realitas yang berhubungan kita secara langsung, minggu lalu sudah kita singgung sedikit, tapi ini adalah realitas yang menghubungkan kita itu adalah realitas yang sifatnya virtual. Realitas yang kita sekarang ini sepertinya memang ya saling ada di satu tempat, tetapi ini adalah virtual atau apa yang disebut dengan simulasi. Hanya tiruan. Ingat?
Jadi nanti sebenarnya kita akan memperjelas pada bagian-bagian perkuliahan berikutnya tentang perbedaan antara realitas yang bisa kita amati, realitas fisik dengan realitas yang metafisik. Minggu lalu sudah kita jelaskan itu, dan teman-teman sekalian, nanti ada berbagai macam dari cabang ilmu pengetahuan alam itu, ada biologi, ada fisika, ada kimia, macam-macam. Dan hal yang sama juga pada misalnya ilmu sosial budaya. Ya, ada sosiologi, ada psikologi, ada antropologi, ada macam-macam bidang ilmu, dan juga misalnya pada ilmu yang kita sebut tadi dengan humaniora. Jadi, ya, semua bidang ilmu itu membahas tentang ontologi, kemudian ada metodologi dan logikanya, dan kemudian nanti mulai berpisah ketika kelompok itu. Ketika misalnya kita mengatakan ada cabang yang sifatnya masuk pada ilmu pengetahuan alam, kemudian ada ilmu sosial budaya, dan ada ilmu humaniora. Antara ilmu sosial budaya dan humaniora itu dekat sekali. Saya hanya ingin menjelaskan pada teman-teman secara ringkas sekarang, walaupun kita sekarang sepertinya membedakan secara tegas antara metode untuk ilmu alam dan ilmu sosial budaya, sebenarnya kita bisa menggunakan metode yang sifatnya mixed method, campuran. Apalagi nanti kita sudah bicara tentang misalnya realitas virtual. Mudah-mudahan teman-teman dari bidang-bidang atau metode penelitian yang memberikan metode penelitian dan kerangka teori itu akan menjelaskan itu. Tapi kalau tidak, saya akan mencoba nanti memberikan sedikit ya beberapa kuliah yang sifatnya contohnya cyber itu. Saya kadang-kadang agak khawatir kalau misalnya nanti justru teman-teman yang mengajar tentang metodologi itu tidak membahas tentang pendekatan yang sifatnya misalnya menggunakan mixed method itu. Ya, teman-teman sekalian, pada kuliah-kuliah kita sekarang, ya kemarin misalnya kan kita ingat ya, kemarin itu ada ribut sekali misalnya tentang ada kekerasan, apa itu namanya, penyerangan oleh kelompok ya, katanya itu sebenarnya bayaran, kemudian misalnya menyerang tokoh-tokoh yang melakukan diskusi di Kemang. Teman-teman sekalian, kalau Anda misalnya berada di situ, Anda berarti melihat realitas itu secara real, secara objektif, secara fisik. Tapi saya dan teman-teman kemungkinan besar justru melihatnya dari dunia virtual. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam dunia virtual itu pun itu menggambarkan realitas yang kita lihat misalnya seperti orang melihat di dalam atau dalam kejadian itu. Nah, sekarang begini, Anda sebenarnya tetap bisa melakukan riset tentang ya kekerasan itu, karena itu termasuk kekerasan virtual, ya, itu termasuk cyber, kejahatan cyber, ya. Tapi Anda harus bisa menjelaskan apakah itu sudah masuk pada terorisme. Kalau itu masuk pada terorisme, jelaskan sebenarnya pengertian Anda tentang teroris itu. Karena begini, sering sekali misalnya kalau di dalam penjelasan non-akademis, itu sering sekali tidak dibedakan. Misalnya kan begini, saya ingin menjelaskan misalnya model katakanlah misalnya serangan yang sifatnya kemarin itu misalnya ke itu disebut sebenarnya bukan kekerasan. Teman-teman, apa istilah yang biasanya digunakan di online tentang serangan itu? Ya, tapi sebenarnya itu bisa kita ambil istilah lain. Jadi bukan dia hanya kekerasan yang dianggap ya kekerasan biasa, tapi sebenarnya itu bisa dianggap seperti bentuk sebenarnya bisa bukan pelanggaran yang sifatnya etis atau hukum saja, tapi bisa itu dianggap misalnya model yang bisa dilanjutkan dalam bentuk misalnya kekerasan pidana. Dan kemungkinan juga justru sekarang kabar-kabarnya kan mereka akan misalnya ada dijatuhkan misalnya hukuman sampai 7 tahun penjara. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya termasuk tema yang menarik kalau Anda misalnya mau mengambil itu, ya, ambil karena itu sesuai dengan temanya. Anda bisa mengambil arahnya lebih pada permasalahan kepolisian,
ya. Atau misalnya Anda bisa melihatnya ke masalah apakah itu adalah bentuk teror atau tidak. Apakah teror itu misalnya hanya di dalam bentuk kekerasan senjata? Itu yang saya maksud. Jadi di dalam pembahasan kita sebenarnya tentang apa yang kita bicarakan di dalam kuliah-kuliah kita ini sangat berkaitan dengan apa yang kita hadapi dalam sehari-hari sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi sudah jelas tadi apa penjelasan tentang arborescens, pohon, kemudian rizom. Rizoma itu atau rizom itu adalah tumbuhan juga, botani juga. Tapi kan tumbuhan itu ada yang memang memiliki batang tegak berdiri, lalu ada yang menyebar di tanah. Coba teman-teman, tumbuhan apa yang menyebar di tanah? Tidak ada batangnya, tidak ada akar tunjang. Contoh apa? Contoh rizom. Halo? Tumbuhan yang menjalar di tanah itu menyebar dia ke segala arah. Di pasar banyak yang jual apanya itu tuh? Yang jual. Hah? Apa? Ubi? Ubi jalar, ya. Jadi itu kan sebenarnya menjalar dia itu. Atau misalnya juga ada misalnya ilalang. Ilalang juga itu menyebar ke segala arah. Itu yang disebut dengan rizom. Teman-teman sekarang, kalau Anda bicara misalnya tentang jaringan, internet sebagai jaringan, itu ya yang dimetaforkan dengan rizom. Kalau ada kompleksitas, ya jaringan itu kompleks, jaringan itu saling tumpang tindih satu sama lain, itu yang disebut dengan rizom. Kalau kita belajar dan melakukan riset tentang ya cyber itu adalah rizom dan biasanya itu sangat kompleks. Bermacam-macam masalah ada di dalam kejadian yang misalnya kemarin itu. Masalah sosial, masalah politik, masalah kepentingan, masalah macam-macam bergabung di situ. Dan masalah-masalah itu yang kita sebut sebagai masalah kompleksitas. Ya, dan era jaringan membawa kita pada permasalahan yang umumnya sangat kompleks. Jelas? Ya. Boleh saja Anda tidak menjelaskan semua, tapi paling tidak sebenarnya kalau kita hanya menjelaskan satu bidang saja, itu berarti kita sebenarnya melakukan pendekatan yang sifatnya monodisipliner. Kalau Anda misalnya mencoba menjelaskan tentang ya serangan itu ya dari tugas kepolisian, kemudian pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi dan hukum, itu berarti Anda menjelaskan masalah itu dari 3 atau 4 bidang yang berbeda, dan itu berarti Anda menggunakan pendekatan yang sifatnya inter atau multidisipliner. Nanti kita jelaskan perbedaan antara multi dan interdisipliner. Jelas teman-teman, ini adalah kuliah-kuliah yang memang menurut saya sebenarnya yang kita berikan secara ya benar-benar akademis, ini baru mungkin di kajian strategi global. Ya. Nah, sekarang begini. Sudah jelas perbedaan antara arborescens dan rizom. Ya. Dan sekarang masuk pada PowerPoint berikutnya. Ya, Sabita, coba lihat ini. Ya, sebentar terus yang tadi. Ya, itu sebenarnya kan jaringan. Jaringan internet. Jadi itu sangat luar biasa. Coba Anda bayangkan jutaan suara itu, jaringan itu bernebar di angkasa ini. Dan kemudian, coba Anda lihat, misalnya kita bisa kalau bicara itu bisa juga mendengar berbagai macam ya jaringan itu. Lanjut pada bagian kedua karena ini banyak sekali PowerPoint ini. Yang berikutnya, ini juga hanya menjelaskan, saya tidak jelaskan teman-teman, bagaimana misalnya industri era pertama atau ya 1.0, era industri 2.0, kemudian era industri 3.0, dan yang kita bahas di sini sekarang adalah industri 4.0. Jelas? Saya tidak jelaskan lagi teman-teman perbedaannya karena memang ini juga nggak selesai kita dalam memberikan kuliah ini.
Ya, jadi sekarang ya yang kita akan bahas ini adalah era yang benar-benar era cyber. Dan era cyber itu menimbulkan perubahan yang sangat luar biasa. Kajian strategi global itu dibuka karena adanya era industri 4.0 itu. Ya. Dan itu yang sebenarnya saya jelaskan di Guru Besar Universitas Indonesia. Bagaimana kita universitas itu kalau tidak mengikuti perkembangan, malah mahasiswa itu juga nggak ada gunanya mereka ikut kuliah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dan banyak sekali misalnya dosen-dosen itu memang masih, dan saya juga memaksakan diri saja, ya. Tapi teman-teman sekalian, kita sekarang memasuki era industri, era jaringan, era kompleksitas, dan oleh karena itu kita harus mempunyai metodologi, ontologi, metodologi, logika yang bisa menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan realitas virtual itu. Realitas cyber itu. Jelas? Jadi sekarang, ya, mengapa dikatakan kompleks? Karena memang setiap hari kita misalnya bisa mengikuti apa saja, tanpa ada batas ruang dan waktu. Kita bisa beralih dari penjelasan yang sifatnya misalnya sosial, politik, bisnis, ya, kekerasan, cyber, dan macam-macam itu muncul semuanya di dalam apa yang kita sebut dengan era cyber itu. Dan itu menyebabkan perubahan tingkah laku dan pandangan kita sendiri. Teman-teman sekalian, banyak sekali teman-teman dari kepolisian dan juga misalnya dari kajian teroris ini, sering sekali orang mengatakan bahwa banyak sekali sekarang atau peningkatan yang luar biasa dari kejahatan itu, dan itu dianggap ya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi sekarang sebenarnya kalau dikatakan menarik bagi teman-teman dari ilmu kepolisian dan teroris dan juga ketahanan nasional, itu sebenarnya begitu banyak masalah-masalah yang bisa dilakukan sebagai bidang untuk riset, untuk penelitian. Karena misalnya di dalam ketahanan itu juga mereka sebenarnya sekarang lebih banyak menghadapi permasalahan yang muncul dari ketahanan, masalah ketahanan itu berkaitan dengan cyber war, perang cyber. Ingat, belum lama kita misalnya ada yang menyerang ya data-data penting, dan itu sampai sekarang sepertinya diam, tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Dan itu sebenarnya kemampuan dan keterbelakangan kita. Apalagi misalnya menteri yang ditunjuk pun tidak mengerti sama sekali tentang itu. Sama juga halnya misalnya dengan menteri pendidikan kita. Jadi teman-teman sekalian, ada masalah-masalah besar yang kita hadapi. Sementara misalnya yang kita anggap bertanggung jawab untuk menghadapi itu, mereka tidak mengerti sama sekali tentang apa yang mestinya menjadi tugas mereka. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjut saya pada PowerPoint berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, kita seperti saya katakan tadi, kita memasuki apa yang disebut dengan ya masalah berkaitan dengan revolusi ya 1.0. Saya tidak jelaskan, teman-teman baca nanti di rumah, sudah ada bahannya saya buat di situ. Yang kedua ya 2.0 ini revolusi yang lanjutan dari revolusi 1, kemudian revolusi industri ketiga, ya, kemudian revolusi 4.0. Nah, teman-teman sekalian, Anda lihat di sini bahwa ya ada misalnya beberapa pemikir seperti saya kemukakan adalah Klaus Schwab yang menyatakan bahwa sekarang ini ya kita sudah berada pada revolusi industri keempat, dan revolusi yang dimulai pada dasawarsa awal abad 21, ingat, ya, awal, ya, didirikan dan juga kajian strategi global yang disebut juga revolusi digital atau digitalisasi. Teman-teman sekalian, saya pikir yang paling tepat sebenarnya judul kuliah kita ini adalah judul yang berkaitan dengan masalah digitalisasi, masalah cyber. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya kita memasuki revolusi digitalisasi, dan ini semakin canggih permasalahan yang kita hadapi,
dan terintegrasi, berdampingan dan pada perubahan-perubahan masyarakat, ya, perubahan individu dan ilmu pengetahuan secara radikal. Berubah, ilmu pengetahuan itu berubah. Jadi kalau misalnya sebagian besar yang kita pelajari, yang Anda pelajari itu masih di bawah tahun 2000-an atau 9, apalagi misalnya abad-abad atau puluhan tahun sebelumnya, sebenarnya itu tidak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari lagi. Karena kita sekarang menghadapi banyak sekali masalah yang berkaitan dengan masalah yang kita sebut tadi dengan masalah virtual atau masalah cyber. Teman-teman sekalian, kita masuk pada PowerPoint berikutnya, kita lari dengan cepat. Nah, pada PowerPoint berikutnya ini kita akan lihat, ya teman, Sabita. Nah, masih lanjut saja. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan misalnya ada muncul masalah disrupsi berbagai sektor, perubahan tidak hanya terjadi pada bidang-bidang yang sifatnya manufaktur, tetapi juga perubahan yang besar dalam sektor kesehatan. Ingat, ya ini terasa sekali dulu waktu kita COVID. Pendidikan juga, transportasi apalagi, ya, kemudian juga komunikasi dan tata kelola pemerintahan. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ini sekarang kita lagi merancang juga untuk memasukkan apa yang disebut dengan kuliah program baru, yaitu cyber atau virtual leadership. Yang berikutnya keempat, kecepatan skala perubahan revolusi industri 4.0 itu luar biasa. Sekarang misalnya Jepang, mereka mengatakan sebenarnya mereka sudah mulai meninggalkan 4.0 dan mereka sudah memasuki masyarakat yang mereka anggap sebagai masyarakat yang sangat cerdas. Jadi kecepatan ruang lingkup dan dampak yang luas dibandingkan revolusi sebelumnya, dan sekarang teknologi berubah dengan cepat, mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, ini yang diharapkan bahwa teman-teman sekarang yang ikut dalam kuliah-kuliah kita ini adalah harus memahami tentang apa yang kita hadapi. Polisi itu mempunyai tugas yang lebih berat lagi. Hal yang sama juga misalnya dengan teman-teman dari kajian teroris, dan tujuan juga misalnya dari ketahanan nasional dan lain-lain. Yang keempat adalah kita katakan tadi kecepatan dan skala perubahan yang luar biasa, kemudian juga misalnya dampak yang sangat luas dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, dan mengubah tatanan sosial, ekonomi, politik di seluruh dunia. Yang berikutnya, yang kelima adalah muncul tantangan etis dan regulasi. Teman-teman sekalian, kalau kita katakan, waktu kita rapat tentang rencana pembukaan program leadership itu, virtual leadership, itu sempat ada profesor yang bertanya, itu bagaimana dengan etika? Saya bilang justru masalah etika itu masih lebih perlu lagi. Semua bidang yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan cyber itu memerlukan etika. Etika apa? Etika kita dalam misalnya membuat pengetahuan itu, menyebarkan pengetahuan itu, etika kita terhadap privasi orang lain, etika kita terhadap permasalahan pelanggaran hukum dan lain-lainnya, itu justru sebenarnya menjadi masalah penting. Teman-teman sekalian, saya sudah membuat juga beberapa permasalahan etika yang berkaitan misalnya dengan permasalahan cyber itu, dan itu saya ambil dari Luciano Floridi, adalah profesor dari Harvard University, dan kemudian juga ada Schwab, kemudian ada lagi, pokoknya itu adalah 3-4 orang pemikir terbesar, terkenal di dunia tentang permasalahan etika. Teman-teman sekalian, jadi mereka sebenarnya yang diambil dalam kuliah-kuliah kita itu umumnya masih ada malah yang bukunya baru terbit 2024, baru saja selesai, ada kebanyakan di bawah 2020. Tapi teman-teman sekalian, karena begitu cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu, maka akhirnya para ilmuwan atau para ahli itu juga mereka merasa dikejar untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, dan bagaimana misalnya perkembangan teknologi itu mempengaruhi ilmu pengetahuan,
Dan teknologi juga umumnya berkembang karena ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada saling ya berkaitan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, kita masuk pada PowerPoint yang berikutnya. Jadi teman-teman, ya, Anda lihat di sini, kembali terus ke bawah. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa pada era revolusi industri ya 3.0 terjadi Perang Dunia Pertama, ingat? Dan Perang Dunia Pertama itu menimbulkan masalah sosial, budaya, kemiskinan, politik yang luar biasa, dan itu menimbulkan masalah-masalah yang kompleks, ya. Dan Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 itu sebenarnya diperparah lagi dengan munculnya Perang Dunia Kedua, teman-teman sekalian. Perang Dunia Kedua ini menimbulkan ya tantangan terhadap ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, ada salah seorang misalnya pemikir luar biasa yang waktu itu masih hidup adalah Einstein. Einstein sangat berpengaruh untuk menghasilkan apa yang kita sebut misalnya dengan teknologi bom atom. Bom atom itu menimbulkan masalah besar. Dan sebelum ada bom atom, dan Anda ingat, ada seorang diktator di Jerman, yaitu Hitler. Dan Hitler itu melakukan pembunuhan besar-besaran, katanya ya ada sekitar 6 juta Yahudi yang dibunuh. Dan kemudian misalnya ada dilakukan misalnya dalam bentuk kekerasan yang lain, dan itu menimbulkan apa yang kita sebut sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, terutama sekali tentang apa yang disebut dengan genosida. Genosida itu sekarang juga misalnya terjadi di Palestina, karena ada perang yang sangat misalnya ya menantang logika dan hak-hak kemanusiaan, demokrasi, dan itu menimbulkan masalah-masalah besar, teman-teman sekalian. Tapi yang ingin kita bicarakan di sini itu munculnya berbagai macam masalah. Coba Anda bayangkan, saya nggak tahu apakah ada nanti di bawah itu, di kota atau mungkin minggu lalu sudah kita jelaskan, itu di Rotterdam itu hancur, benar-benar hancur. Nggak ada rumah yang bisa ditempati, nggak ada jalan yang bisa ini, nggak ada air, nggak ada listrik. Pokoknya semuanya hancur, berantakan. Dan itu berarti ya para ilmuwan dan juga misalnya pemerintah menghadapi masalah yang kompleks. Lalu bagaimana misalnya membangun kota Rotterdam itu? Apakah mungkin misalnya dengan satu demi satu dibangun? Rumah dulu, kemudian nanti baru air, baru listrik, baru segala macam. Tidak mungkin, itu harus dihadapi secara bersama-sama. Ingat teman-teman, ini salah satu contoh yang memaksa dilakukannya penyelesaian masalah dengan pendekatan bukan dengan monodisipliner, tapi multi, inter, dan transdisipliner. Lebih transdisipliner. Jadi dia sebenarnya masalah yang kompleks itu hanya mungkin bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan interdisipliner dan transdisipliner. Ya, mudah-mudahan jelas, dan memang ini memerlukan perhatian. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita katakan misalnya muncul berbagai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan macam-macam kemiskinan. Ya, jadi masalah-masalah itu adalah masalah yang kompleks dan kemudian nanti akan kita coba jelaskan. Dan pertama sekali sebelum kita jelaskan secara luas pada bidang-bidang itu, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini saya bisa videokan bagaimana pendekatan multidisipliner itu khusus untuk kepolisian dan kajian teroris. Ya, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah pada PowerPoint berikutnya itu kita akan mencoba menjelaskan tentang ya, Anda lihat di sini Perang Dunia Kedua tadi, ya. Saya mungkin tidak terlalu perlu lagi saya jelaskan lebih luas,
saya harapkan bahan-bahan ini Anda baca di rumah, ya. Jadi tadi kita katakan bahwa ada perkembangan baru dalam dunia ilmiah karena munculnya misalnya tantangan-tantangan yang muncul akibat dari Perang Dunia Kedua itu. Yang kemudian Perang Dunia Kedua itu sebenarnya diikuti dengan Perang Dingin, yang memang tidak ada perang dalam pengertian penggunaan senjata, tapi ingat teman-teman sekalian, ya, setelah Perang Dunia Kedua itu dibentuk lembaga internasional namanya PBB, ya. Jadi mulai dibicarakan tentang hak azazi, tentang demokrasi, tentang berbagai macam hal, ya misalnya yang berkaitan dengan demokrasi, hak azazi, kesetaraan, ya, dan pelanggaran-pelanggaran, ya, kekerasan lainnya. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi, pada Perang Dunia Kedua memunculkan apa yang kita sebut nanti Perang Dingin. Dari sini konflik, ketegangan, ya, kompetisi antara blok Amerika Serikat dan Barat dan versus blok Timur, Rusia, itu malah sampai sekarang itu makin tajam malah, ya. Yang berikutnya juga misalnya ada persaingan, ya, ada persaingan ideologi, demokrasi, kapitalis versus, ya, apa yang kita sebut dengan sosialisme dan komunisme. Teman-teman sekalian, ya, kalau Anda baca nanti pemikiran dari Anthony Giddens, dia mencoba menjelaskan satu buku namanya, sebenarnya judulnya Allah, ya, Jalan Ketiga. Dia mengatakan bahwa sekarang ini sebaiknya pertentangan yang kuat antara kapitalisme dan sosialisme itu dihilangkan saja dengan mencoba memadukan hal-hal yang positif dari kedua aliran pemikiran itu. Itu yang disebut dengan jalan ketiga pada pemikiran dari Anthony Giddens. Anthony Giddens itu sekarang dia adalah profesor yang sangat terkenal dari Inggris, ya. Yang berikutnya pada PowerPoint berikutnya kita misalnya melihat, ya, revolusi jadi revolusi melahirkan global. Ya. Jadi desa global. Desa global ini sebenarnya menyatakan bahwa kita sepertinya sekarang ini tinggal di dalam satu desa. Jadi hilangnya batas-batas geografis karena memang kita bisa melihat dan melakukan diskusi, interaksi, komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kemudian juga melahirkan masyarakat yang disebut dengan sebenarnya masyarakat jaringan. Jadi kalau Anda mau membaca buku, dan mudah-mudahan nanti saya bisa kita terlalu banyak janji kayaknya ini, tapi bahannya sudah saya buat tentang Network Society dari Kastel. Manuel Kastel, dia membuat satu tulisan atau buku yang menarik, judulnya adalah Network Society, masyarakat jaringan. Ya, teman-teman sekalian, saya memang mencoba untuk membuat bahan-bahan itu, dan bukan hanya untuk teman-teman saja, tapi saya mencoba sekarang membuat bahan-bahan kuliah untuk terbuka untuk semua universitas, semua mahasiswa, pasca sarjana seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, saya sekarang ini karena banyak sekali keluhan-keluhan mahasiswa S2 itu selama ini, karena katanya Pak, kami tidak dapatkan apa-apa di kampus kami gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini saya mencoba, setelah saya malah pensiun, saya mencoba untuk lebih banyak waktu untuk menyiapkan waktu untuk menyiapkan itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, lalu berikutnya kita masuk pada PowerPoint berikutnya itu. Jadi teman-teman, tadi saya katakan masalah-masalah azazi manusia, demokrasi, tetapi sampai sekarang itu tidak bisa terselesaikan karena memang akhirnya masing-masing negara itu mempunyai kebijakan yang berbeda. Dan baru mungkin ada, coba Anda bayangkan sekarang misalnya tentang perang Israel dan Palestina saja tidak terselesaikan itu. Malah negara-negara besar itu akhirnya ya berkelompok untuk terlibat. Dan itu sebenarnya menyebabkan perang itu akan lebih berbahaya dan memakan korban yang semakin banyak. Yang berikutnya di sini kita masuk pada apa yang disebut dengan, ya, jaringan 5.0, dan istilah ini adalah disebut sebagai masyarakat 5.0 itu pertama sekali muncul di Jepang pada tahun 2016. Coba teman-teman, ini sudah 8 tahun yang lalu, ya.
Dan Society 5.0 ini digunakan dalam Physics, Science, and Technology Basic Plan yang disusun oleh Dewan Sains, Teknologi, dan Inovasi pemerintah Jepang. Dan teman-teman sekalian, kita mudah-mudahan nanti mencoba untuk memasuki atau membicarakan tentang istilah 5.0 ini. Tidak secara khusus, tapi misalnya dalam pembahasan-pembahasan kita tentang kuliah-kuliah. Karena sekarang kalau ini kuliah kita yang ketiga, yang kelima, masih ada sekitar 7 atau 8 perkuliahan lagi yang akan kita berikan. Dan makanya saya katakan ke teman-teman, kita tidak ada kuliah ujian-ujian tertulis. Makanya saya sejak dulu lebih suka memberikan sebenarnya tugas-tugas. Dan ketika orang misalnya libur 2 minggu untuk tengah semester dan akhir semester, kita masih bisa memberikan bahan-bahan kuliah yang sangat penting. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita membicarakan tentang secara ringkas tentang era masyarakat 5.0, dan sekarang kita mencoba untuk bergerak lagi pada perkembangan selanjutnya. Dan pada PowerPoint yang berikut ini kita mencoba untuk membahas masalah teman-teman sekalian. Nah, ini ada salah seorang tadi dikatakan sekarang universitas itu mau nggak adaptasi atau mau mati. Ya, ini sebenarnya istilah yang sering sekali digunakan. Karena kalau tidak memang, untuk apa misalnya Anda membicarakan misalnya masalah-masalah yang sudah usang, dan itu oleh Karl Raimund Popper, dia katakan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan ideologi, bukan agama yang harus diwaris-wariskan, dan dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tujuannya adalah untuk problem solving, penyelesaian masalah yang kita hadapi. Ya, dan masalah yang kita hadapi sekarang lebih pada masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan cyber dan era kompleksitas. Ya, berikutnya, Talita. Ya, tadi sudah. PowerPoint berikutnya lagi kita coba mengungkapkan di sini. Oh, ini perkembangan kosong ini ya. Lalu lanjut. Nah, ini teman-teman. Tadi kita katakan kompleksitas, ya. Ini maksudnya adalah kompleksitas kota. Anda bisa bayangkan ini ya, kota itu misalnya jaringan, lapangan terbang, laut, apa segala macam, ya, telepon, semua itu adalah masalah yang kompleks, ya. Dan bayangkan misalnya kalau ya kompleksitas yang ada di kota ini, ya, di kota metropolitan ini dihancurkan. Lalu bagaimana membangunnya? Ya, teman-teman sekalian, ini sebenarnya hanya sekedar salah satu contoh bagaimana misalnya kompleksitas itu tadi kita katakan misalnya pada satu kota yang kita buka tadi pada kota Rotterdam. Ya, teman-teman sekalian, yang berikutnya PowerPoint berikutnya itu adalah runtuhnya dominasi paradigma Newtonian. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ini. Jadi Newtonian digantikan oleh Einstein. Ingat Anda teman-teman waktu main ponco itu ya. Main panco. Jadi kalah Newton, kemudian menang paradigma Einstein. Ya, Anda bisa saja ini penjelasan ringkasnya sebenarnya ini. Ya, jadi realitas yang kompleks ya berkelindan, maksudnya berkelindan itu bertumpang tindih. Teman-teman sekalian, realitas yang kompleks itu bisa diibaratkan itu bawang. Bawang itu seperti satu, tapi begitu kita belah, dia sebenarnya terdiri dari irisan-irisan yang saling tumpang tindih. Itu yang disebut dengan berkelindan. Ya, jadi jaringan, teks itu sebenarnya kan yang asal teks itu kan sebenarnya tenunan. Tenunan ini, ya, itu kan terdiri dari berbagai macam warna, benang hijau, benang hitam, benang biru, dan dia ditenun seperti satu, padahal sebenarnya dia terdiri dari berbagai macam warna. Itu yang disebut dengan teks. Itu yang disebut dengan tenunan. Kemudian ada istilah holistik. Ya, yang dimaksud dengan holistik itu adalah ya utuh, lengkap. Jadi holistik itu artinya kalau polisi itu sekarang menghadapi satu kekerasan virtual, maka penjelasannya tidak mungkin hanya dari satu bidang ilmu. Anda harus memahami misalnya masalah cyber.
Anda harus memahami masalah kekerasan. Anda harus memahami masalah psikologi. Anda harus memahami sosiologi. Anda harus memahami hukum. Kalau Anda tidak bisa memahaminya sendiri, berarti ada 3-4 orang yang ahli berbeda, bekerja sama, dan itu yang disebut pendekatan interdisipliner. Jelas? Ya. Kalau Anda kerja sendiri, kemudian yang di sana kerja sendiri tidak ada hubungannya, tapi bidangnya berbeda. Anda misalnya melakukan penelitiannya tentang hukum, yang lain tentang sosiologi, yang lain tentang psikologi, yang lain tentang kekerasan, tapi tidak ada hubungannya satu sama lain, tapi hanya bicara masalah yang sama tentang tentang teroris, itu berarti pendekatannya disebut dengan pendekatan multidisipliner. Disiplinnya 4 atau 5, tapi yang 4 ahli itu tidak ada kerjasama di antara mereka, dan hasil penelitian mereka juga mereka berikan sendiri-sendiri, tidak ada hubungan satu sama lain. Kalau interdisipliner ada kerjasama. Jelas kan? Ya. Jadi ini teman-teman akan lebih jelas nanti kalau kita masuk kepada bagian-bagian berikutnya, karena nanti diperlukan logika baru, metode baru. Ya. Nah, lalu ada chaos. Chaos itu artinya tidak pasti. Ingat, pada pemikiran Newton, pokoknya fenomena alam itu pasti, objektif, ya, kausalitas, sebab akibat. Newton mengatakan enggak, ada ketidakpastian. Nah, prinsip ketidakpastian di dalam alam ini itu yang disebut dengan chaos theory. Ya, ingat, waktu pemilu kemarin ada perdebatan antara Prabowo dengan Anies. Ya, jadi waktu itu Prabowo mengatakan, ya dia bilang, ya dana yang paling besar Jakarta itu kalau nggak salah katanya 70 miliar atau berapa lah ya. Kemudian dia bilang begini, tapi Jakarta ini adalah polusi yang terbesar di dunia. Ya, sementara di tempat lain tidak ada. Ya, di Bogor nggak ada, di Bengkulu nggak ada. Dia bilang oleh Prabowo. Lalu dijawab oleh Anies, dia mengatakan, ya, karena angin itu tidak punya KTP. Nah, ingat itu teman-teman. KTP tidak ada tempat penduduknya. Dia bisa pindah ke sana ke sini gitu ya. Jadi kalau angin itu misalnya datang dari utara, ya, maka angin datang ke Jakarta, maka dia bawalah ya uap air itu ke atas Jakarta dan kemudian akhirnya turun di Jakarta. Karena di Jakarta ada alat untuk mendeteksinya, maka akhirnya setiap hari kita bisa menentukan naik turunnya hujan itu, sementara di Bengkulu atau di Bandung tidak ada. Oleh karena itu tidak ada masalah, tidak diketahui soalnya. Itu sebenarnya yang dikemukakan oleh Anies itu yang disebut dengan prinsip chaos theory. Jelas? Ya. Tidak pasti. Tapi itu kan membuat bingung orang. Kok KTP? Ya, pertama juga dikatakan oleh Prabowo, apa hubungannya dengan KTP? Jadi, itu yang kita sebut tadi dengan chaos theory. Sebenarnya chaos theory ini ada dikemukakan oleh salah seorang ahli yang sangat terkenal. Dia mengemukakan tentang ya efek kupu-kupu, ya sayap kupu-kupu. Ya, artinya adalah itu sebenarnya masuk pada permasalahan angin. Jadi ada angin, kemudian angin itu makin lama makin besar. Dia mengatakan, ya kalau awalnya misalnya, ya angin itu sayap kupu itu menimbulkan angin misalnya di negara lain, ya di juga misalnya di Amerika Selatan itu bisa menimbulkan tornado karena makin lama makin kencang itu bisa menimbulkan ya tornado di Texas. Ini kuliah yang dulu pernah saya berikan di kajian strategik, bukan di kajian strategik global, tapi di kajian lingkungan, S3 lingkungan. Ya, masalah chaos theory dan kemudian juga masalah apa yang disebut dengan butterfly effect, efek sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu artinya menimbulkan awalnya terjadinya angin, ya.
dan kemudian angin itu makin membesar, justru itu bisa menimbulkan tornado di Texas. Teman-teman sekalian, berikutnya misalnya dikatakan di sini tentang ini pasca disipliner, pasca sesudah disipliner, sesudah monodisipliner. Teman-teman sekalian, ada beberapa istilah, ada pasca disipliner, ada supradisipliner, ada pendekatan multidisipliner, ada cross-disipliner, ada interdisipliner, dan ada transdisipliner. Teman-teman sekalian, ini istilah yang dikemukakan oleh para ahli, dan mereka umumnya memberikan istilah-istilah yang berbeda, kadang-kadang dalam tujuan yang sama. Kita tidak jelaskan sekarang, kita nanti jelaskan itu pada penjelasan tentang metode penelitian dan bagian-bagian yang membahas secara khusus tentang multi, cross, inter, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi berikutnya Anda lihat ya pada nomor 6 ya. Kalau dikatakan pada bagian yang lama ya kuantitatif dan kesatuan ilmu, ingat tidak jelaskan waktu itu pada positivisme ilmiah. Maka sekarang kita memasuki satu era di mana ilmu pengetahuan itu disebut sebagai konstruktivis. Konstruksi itu kan yang dibangun, yang dibentuk. Jadi kalau Anda, sudah kita jelaskan itu sebenarnya, kalau Anda misalnya menggunakan kacamata yang berbeda untuk melihat satu realitas, dan kemudian orang yang memiliki kacamata berbeda itu menyatakan bahwa ada ya realitas yang berbeda mereka kemukakan, itu berarti teori itu adalah hasil konstruksi. Itu sederhananya ya. Jadi tidak ada dalam pemandangan sekarang ini bahwa teori itu semuanya menghasilkan ya pandangan yang sama, teori yang sama, karena menggunakan perspektif kacamata metode yang berbeda. Teman-teman sekalian, pada PowerPoint yang berikutnya ini kita akan melihat hal yang ya ini dari beberapa ahli ya, perubahan radikal pada misi-misi universitas. Yang pertama adalah Jonathan Cole. Dia mengatakan dalam bukunya Riset Universitas dalam waktu yang tidak yang berubah, dia mengatakan bahwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin mengubah orientasi universitas secara radikal, dan kita perlu menyusun visi, misi, menyongsong perubahan global dan komprehensif. Ini yang kita lakukan di kajian strategik global. Ya, jadi kajian strategik global itu sebenarnya menyusun apa yang kita sebut misalnya dengan ya visi dan misi baru. Yang kedua dari Aronowitz, ini bukunya tahun 2000, ya, dia mengatakan membedakan 3 universitas. Ini sebenarnya istilah yang sudah agak lama juga. Dia mengatakan universitas sebagai pusat budaya, dan ini lebih banyak sebenarnya membicarakan ya ilmu pengetahuan dalam bentuk-bentuk lama, warisan budaya. Kemudian universitas sebagai menara gading, ya ini lebih banyak sebenarnya membicarakan seperti ya kalau di UI dulu di dekat rektorat itu ada tembok besar yang judulnya ya ditulis di situ industri park, itu disebut taman ya. Yang berikutnya akhirnya apa yang disebut dengan hybrid science, ilmu pengetahuan yang hibrid, yang saling bertumpang tindih, itu memadukan biologi molekuler, nanoteknologi, neuroscience, bioteknologi, dan lain-lain. Jadi bisa juga sosiologi, psikologi. Jadi sekarang batas antara ilmu sosial budaya itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam itu bisa diselesaikan dengan kerjasama antara bidang-bidang ilmu yang berbeda itu. Yang berikutnya adalah ya sejalan dengan hybrid science, itu adalah sejalan dengan konsep apa yang kita sebut tadi dengan postdisipliner, pasca disipliner, interdisipliner, dan seterusnya. Yang kemudian S3 ya, dulu Fisika UI itu pernah melakukan satu riset kolaborasi dengan beberapa universitas ya, termasuk IPB, kemudian ada UPI, ada Lapan, ada Pertamina, ada Korea, dan lain-lain. Itu mereka puluhan dari universitas dan negara bekerja sama untuk menyelesaikan waktu itu, kalau tidak salah sebenarnya, tentang bagaimana upaya untuk membersihkan apa yang kita sebut misalnya kotornya Sungai Ciliwung. Tapi sulit sekali karena akhirnya bagaimana mengatasinya, karena masyarakat mulai dari hulu sana, atas Bogor sana sampai ke
sampai ke ini misalnya pantai, sampai sekarang masih belum bisa dihilangkan bagaimana masyarakat tidak membuang kotoran ke sana. Bisa ratusan ton katanya per hari kotoran itu dibuang ke kali, ya, sehingga akhirnya yang mulai waktu itu bersih pun akhirnya jadi kotor kembali, karena itu perlu sebenarnya penanganan kerjasama dengan masyarakat itu, dan itu nanti yang disebut dengan pendekatan transdisipliner. Lintas disiplin artinya walaupun banyak ilmuwan ahli bekerja sama untuk bisa menyelesaikan itu, tapi kalau masyarakat itu tidak terlibat, maka itu akan gagal. Saya jelaskan, itu disebut dengan lintas disiplin ilmiah. Lintas apa? Masyarakat yang terlibat dengan itu. Ya, teman-teman, ya kita masuk pada poin pemberian. Anda mungkin tidak bayangkan saya mulai dari jam berapa itu, dari malam sampai sekarang saya tidak berhenti baca buku, baca ini, buat makalah. Jadi kita lanjutkan lagi. Tadi ini ada Tom Jobs ya. Kita perlu memikirkan ulang realitas sebagai pemikiran biner. Jadi pikirkan masanya, malah dia memanjurkan lebih baik sebenarnya. Walaupun tidak ditinggalkan, tapi kita perlu sekarang mengikuti perkembangan karena bisa berbahaya kalau kita tidak mengamati tentang masalah kompleksitas dan masalah-masalah yang berkembang sekarang. Jadi Tom Jobs itu mengatakan berpikir dalam kompleksitas adalah bentuk pengetahuan baru. Itu yang kita lakukan teman-teman, itu yang kita lakukan. Jadi Anda sangat beruntung tidak memberikan kuliah-kuliah, dan untuk membuat mata kuliah ini sebenarnya saya begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang global itu saya coba pelajari untuk bisa menyusun bahan-bahan ini. Yang berikutnya adalah ya, ini ahli fisika. Dia mengatakan bahwa kesadaran subjektivitas adalah keterhubungan dengan yang lain. Ya, yang tadi saya katakan psikologi, sosiologi, hukum, dan kemudian masalah kekerasan, masalah cyber itu saling berhubungan satu sama lain. Dan itu adalah bagian yang termasuk dikemukakan oleh Bohm ini. Berikutnya adalah ya, yang mengatakan bahwa sistem saraf kesadaran adalah realitas yang sangat kompleks. Teman-teman sekalian, gini. Saya ingin menjelaskan, tadi kita katakan kompleksitas ya. Realitas yang kompleks. Jadi tubuh kita ini kompleks ini. Mata itu tidak ada gunanya kalau dia tidak berhubungan dengan otak, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Jadi yang dikatakan tubuh itu adalah kompleksitas. Yang dikatakan manusia itu ada kompleksitas. Tidak ada gunanya bagian-bagian tubuh itu kalau tidak bersatu dalam satu holistik atau sistem. Jelas teman-teman. Jadi begitu kita berpikir tentang kompleksitas, begitu kita berpikir tentang sistem, maka sistem itu berarti tidak bisa bekerja tanpa ada hubungan yang satu dengan yang lain. Ya. Berikutnya adalah kita ambil dari Martin Nowak. Dia adalah profesor matematik dan biologi di Universitas Harvard. Ini adalah universitas mungkin nomor 1 dan kata tidak salah adalah Oxford ya. Itu berdirinya tahun 1100. Itu pengaruh kejayaan Islam dan kita sudah jelaskan itu sebenarnya. Dan saya alhamdulillah umumnya mengambil bahan-bahan perkuliahan kita ini dari profesor dari Universitas Harvard dan Oxford, umumnya dari situ. Ya, bukan berarti misalnya dari yang lain tidak, tapi saya lebih banyak mengambil bahan-bahan itu dari pemikiran profesor dari Harvard dan Oxford ini. Teman-teman sekalian, berikutnya kita masuk pada ini. Tadi kita katakan kan ada 2 orang ilmuwan yang mengatakan tentang ya pohon ilmu. Jadi pohon ilmu itu sebenarnya ini ada 2 tokoh. Yang pertama adalah Gilles Deleuze dan kemudian ya Felix Guattari. Ini adalah 2 profesor dari Prancis dan mereka yang menggunakan istilah yang kita sebut tadi dengan arborescence dan rhizome. Dan ini sebenarnya yang di tengah itu kan ada tubuh, itu maksud mereka untuk menjelaskan bahwa tubuh manusia itu sebenarnya
adalah satu sistem dan tidak ada gunanya bagian-bagian itu dan tidak akan ada berarti, tidak ada bergerak dan seterusnya. Jadi itu teman-teman nggak usah terlalu luas kita jelaskan tentang rizome, tapi intinya Anda pahami bahwa rizom, kemudian ada arboresen. Arboresen itu adalah pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu ya seperti pohon. Kalau rizom itu adalah ilmu pengetahuan itu dalam era jaringan itu dianggap sebagai ya sebagai rizom ya, tadi menjalar, kemudian saling tumpang tindih, dia adalah kompleks. Jadi itu sebenarnya inti dari pemikiran Gilles Deleuze dan Guattari yang bukunya luar biasa tebalnya. Teman-teman sekalian, dan kayaknya memang kita baru bicarakan tentang rizom itu baru mungkin saja di Universitas Indonesia. Berikutnya silakan lanjut pada pembahasan berikutnya teman-teman sekalian. Nah, ini bukunya ini ya. Buku dari Guattari dan Arboresen dari ya selanjutnya saya harapkan kita bisa selesaikan. Nah, ini sebenarnya bagaimana Gilles Deleuze dan Guattari ini mengungkapkan tentang pemikiran postmodern akhirnya masuk pada revolusi industri. Teman-teman sekalian, kita tidak perlu jelaskan bagaimana tentang schizophrenia, bagaimana misalnya tentang Oedipus, bagaimana misalnya tentang masalah-masalah lain, tapi ini sebenarnya sangat berkaitan dengan permasalahan kesadaran. Ya, ingat misalnya pada pemikiran Oedipus kompleks itu sebenarnya berasal dari pemikiran Freud, dan Freud akhirnya mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu sebenarnya sepenuhnya ditentukan oleh dinamika hubungan antara id, ego dan superego. Ya, id adalah ya nafsu-nafsu irasional, superego itu adalah ya ego itu adalah rasionalitas, kemudian ya apa yang disebut dengan id itu adalah irasionalitas atau hawa nafsu yang kuat, dan biasanya itu yang lebih banyak menentukan tingkah laku seseorang. Tapi kita tidak perlu jelaskan itu seperti bagaimana misalnya Gilles Deleuze dan Felix Guattari menjelaskannya. Cuman itu hanya menjelaskan bahwa ya otak kita ini dianggap sebagai pusat yang bisa menentukan, menggerakkan sebagian besar anggota tubuh kita. Yang berikutnya, ini masih lanjutan itu ya. Ingat misalnya mesin hasrat. Teman-teman sekalian, ini kayaknya harus kita jelaskan ya. Jadi mesin hasrat itu maksudnya begini. Tadi kita singgung Oedipus ya. Oedipus kompleks ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pemikiran Freud, dia mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan oleh id, ego dan superego, bawah sadar. Lalu ya dia menjelaskan tentang apa yang kita sebut di sini adalah Oedipus. Lalu pada pemikiran ya yang dikatakan misalnya pada Gilles Deleuze dan Guattari, mereka mengatakan bahwa di situ mereka memperoleh satu pandangan tentang bagaimana misalnya dunia kita yang sudah menjadi baku dan beberapa konsep baru yang asing dan tidak mudah dipahami. Teman-teman sekalian, di sini dia katakan mesin hasrat. Ya, mesin hasrat itu nanti disebut sebagai libido. Jadi kalau sekarang ya kita lihat ada misalnya ya mesin hasrat itu biasanya sekarang muncul ketika banyak sekali misalnya para selebriti ya menjadi iklan-iklan barang-barang mewah. Tadi saya lihat ada seorang, katanya saya luar biasa nih ya, ini mendapatkan baru satu tas bukan Hermes tapi apa tadi ya, dia bilang ini harganya 140 juta sama dengan harga satu mobil. Teman-teman sekalian, itu adalah iklan yang mencoba untuk meningkatkan hasrat libido kita, hasrat untuk membeli. Teman-teman sekalian, jadi ini menjadi pemikiran penting sebenarnya bagi Gilles Deleuze dan Guattari, karena nanti muncul apa yang disebut dengan economic libidinal. Libidinal economic itu artinya ya ekonomi yang meningkatkan hasrat orang untuk terus-menerus membeli dan membeli. Dia bilang sampai nangis, dia bilang
saya dulu kan hanya baru tidak punya pekerjaan dan penghasilan, sekarang saya ada penghasilan dan semuanya akhirnya walaupun cukup berat tapi saya senang karena saya bisa membeli tas ya. Oh, bukan apa? Chanel ya. Chanel kan kecil sebenarnya ya. Jadi Chanel, kemudian ada Louis Vuitton, kemudian ada macam-macam ya. Saya sih tahu kalau harganya saya nggak tahu. jadi itu yang disebut dengan teman-teman sekalian. Mungkin nanti ada yang mau mengambil riset tentang apa yang disebut dengan liminal economic. Tapi ada istilah lain yang hampir sama juga. Prinsipnya adalah ya consumer society, masyarakat konsumsi, konsumer, tukang pembeli ya. Saya juga sering dulu teman-teman itu, kamu kan termasuk liminal economic. Sebenarnya enggak juga. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak tahu mungkin ada gangguan dari dari kelas lain ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi ada mesin hasrat, kemudian saya nggak tahu apa yang diomongin ya. Mungkin bukan dari kelas kita kan. jadi sering sekali ada gangguan teman-teman sekalian. Jadi ada tubuh tanpa organ. Ingat tadi kita katakan ya, dia harus organ itu harus menyatu di dalam tubuh supaya dia bisa berfungsi. Mata tidak berfungsi kalau tidak menyatu dalam tubuh, demikian juga misalnya yang lain. Yang berikutnya lagi penjelasan tentang rizomatik ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian rizomatik dan internet, ingat jaringan ya, tadi sudah kita singgung bahwa internet itu disebut sebagai rizomatik, rizom karena dia saling berkaitan. Dan ingat tadi pada PowerPoint yang kedua ya, bagaimana jaringan internet itu ya. Dan kemudian itu yang disebut misalnya oleh ilmuwan sekarang itu dengan rizomatic mind itu. Yang berikutnya ya, pemikiran nomadik. Yang dimaksud dengan pemikiran nomadik ini kan, nomaden itu tahu nggak ya istilahnya nomaden? Hah? Kan tahu. Saya, pemikiran saya ada nomadik. Saya bisa jelaskan misalnya tentang permasalahan ini. Nanti saya coba misalnya menjelaskan tentang permasalahan azazi dan demokrasi. Saya bisa jelaskan tentang masalah psikologi ketika saya ngajar psikologi. Saya ingin bicarakan misalnya tentang yang lain. Dan itu yang dimaksud dengan nomadic mind. Teman-teman sekalian, ya, dulu dianggap nomadic mind itu nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa dan lebih bagus. Nggak mungkin kita sekarang hanya terkurung dalam satu bidang ilmu saja. Nah, ini penjelasan yang tadi. Ingat, kita sudah mulai tadi, ya teman-teman sekarang, ya, ini ada gambar yang salah ini. Coba lihat, pohon itu seperti punya akar serabut. Sebenarnya nggak seperti itu. Makanya waktu itu saya minta, ini mahasiswa saya yang buat. Waktu itu saya masih ngajar di S2 di filsafat. Dan mestinya harus ada akar tunjang itu. Ya, akar tunjang itu yang disebut tadi dengan karena ada akar kecil itu adalah ya apa yang disebut misalnya ontologi bidang lain. Kemudian ada batangnya seperti itu, kemudian ada 3 cabang tadi yang saya jelaskan. Ini teman-teman ini, ya. Tapi gambar pohonnya tidak begitu tepat ya. Jadi disiplin alam, disiplin sosial, dan disiplin humaniora, kemudian batang, epistemologi dan metodologi, akar tunjang sama dengan ontologi. Ya, jelas teman-teman sekalian. Berikutnya, ini ya, ini dari siapa nih? Halo, siapa ini? Elon Musk. Ya, Elon Musk ya. Jadi Elon Musk itu sebenarnya sekarang dia menggunakan model berpikir yang kita jelaskan nanti pada bagian berikutnya. Jadi Elon Musk itu mengungkapkan, tapi dia sebenarnya gambar pohonnya tidak tepat karena tidak ada akarnya, ya. Tapi Elon Musk mengungkapkan, ya, hampir sama sebenarnya dengan apa yang kita kemukakan di atas. Dan awalnya itu sebenarnya itu dari René Descartes. Tapi kemudian banyak pemikir lain dan kemudian ini ada kita bicarakan misalnya dari Elon Musk, dan Elon Musk itu menjelaskan tentang ya pohon pengetahuan, ya. Jadi pohon kebijaksanaan. Begini, waktu dia ditanya, ya, mudah-mudahan coba mungkin ada di bawah penjelasannya lebih jelas. Pada PowerPoint di bawahnya mungkin ada lebih jelas. Coba ya teman-teman, ya, ini pasti coba ke bawah lagi. Ini penjelasan dari rhizome itu. Masih ke bawah lagi.
Enggak juga. Nah, sekarang kalau begitu saya coba jelaskan ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi dia ditanya ya, bagaimana dia bisa menjelaskan banyak hal ya. Sementara misalnya orang sulit sekali bisa menjelaskan banyak hal itu, dan kemudian bukan hanya banyak hal, tapi dia misalnya bisa memadukan itu dan bisa menghasilkan apa yang disebut dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Ingat, kalau dalam pemikiran awal kita menjelaskan tentang positivisme, kita katakan bahwa ilmu pengetahuan ini bertolak dari fakta. Fakta. Jadi fakta itu diibaratkan sebenarnya membangun rumah. Batu-batu patah itu, fakta itu batu bata. Batu bata itu yang disusun-susun dan menjadi tembok dan rumah. Nah, begitu kita masuk sebenarnya pada pemikiran Einstein, dia mengatakan tidak hanya fakta saja yang perlu untuk ilmu pengetahuan, tapi ini dia kita ilmu pengetahuan, teori, kreativitas, imajinasi. Ini yang diterapkan oleh Elon Musk. Ya, dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mungkin kita berkembang kalau hanya bertolak dari fakta-fakta saja, karena diperlukan kreativitas, diperlukan inovasi, kreativitas, sehingga kita bisa menemukan hal yang baru atau inovasi. Ketika dia ditanya bagaimana Anda bisa mempunyai pengetahuan yang begitu luas, makanya dia katakan begini, kalau kita mempunyai dasar, ingat ya, ontologi, dan memahami dasar-dasar pengetahuan itu, ya. Kemudian kita tahu misalnya batangnya, dan kemudian setelah batang ini nanti menyebar pada atau melalui ya cabang-cabang, berarti kita bisa memahami berbagai macam ilmu pengetahuan itu. Ingat teman-teman, itu yang disebut dengan pohon ilmu di dalam filsafat. Dia mengatakan istilahnya pohon pengetahuan. Ya, dia mengatakan pohon pengetahuan, atau misalnya pohon yang dia sebut sebenarnya. Saya pikir ini saya buat agak lengkap, ternyata tidak, tapi saya jelaskan secara ringkas itu saja, bahwa akhirnya dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu, dan itu sebenarnya seperti lanjutan dari apa yang kita jelaskan pada pemikiran rhizome dan juga misalnya arborescent. Ya, rhizome ini ada penjelasannya secara ringkas, tapi saya juga tidak bisa baca teman-teman, ya, terlalu halus. Jadi saya tidak bisa baca tulisan saya itu. Dan rhizome itu ini ya, jaringan, ya. Seterusnya masih itu juga rhizome, terus itu bawah, terus ke bawah. Teman-teman sekalian, ya, ini saya ambil dari William Connolly, ya. Dia mengatakan bagaimana misalnya kita menjadi sekularis, dan tentang yang menjelaskan juga tentang politik rhizome. Jadi dia mengatakan istilah dunia yang berkembang, yang berubah. Kemudian mengatakan dunia dia sebagai realitas yang berubah dengan kecepatan yang berbeda-beda. Manusia dan bentuknya, budayanya juga berkembang. Ya, ini kalau kita katakan budaya kita itu memang termasuk lamban berkembangnya. Lambat sekali. Jadi teman-teman sekalian, ada ketidaksetaraan, ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah politik rhizome, ya. Kemarin itu justru kita tidak menggunakan politik rhizome, tetapi politik ya, bersatu. Sekarang juga ada kecenderungan, saya lihat, dari presiden yang akan datang ini, yang mencoba tidak memberikan penyebaran pada ideologi dan politik, ya. Sebenarnya itu berarti bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kesetaraan. Kemudian apa yang disebut dengan idealisme dalam pemikiran postmodern dan keadilan. Ya, teman-teman sekalian, saya belum sempat untuk membuat satu pemikiran yang menjelaskan tentang pemikir postmodern ini, tapi hanya belum divideokan saja, tapi saya sudah membuat tadi pemikiran dari Manuel Castells tentang apa yang disebut dengan masyarakat jaringan, ya. Mudah-mudahan itu bisa kerjakan. Seterusnya, PowerPoint berikutnya teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya saya mencoba untuk ringkas saja supaya kita bisa selesaikan, karena kalau tidak salah ini ada 37 PowerPoint. Perbedaan mekanistik banding dengan rhizomatik, ya. Ini dikatakan misalnya knowledge is ditentukan
oleh ahli dan dibatasi oleh daftar-daftarnya. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah ya merupakan bentuk komposisi, kemudian fokusnya itu pada masalah belajar, dan kemudian fokusnya di sini adalah learning melalui teman-teman sekalian. Nanti Anda baca saja, saya banyak huruf-huruf yang tidak bisa saya baca karena kecil ya. Yang berikutnya teman-teman sekalian, sebenarnya intinya ini sudah hampir selesai apa yang kita bicarakan. Berpikir analitis dan konvergen. Teman-teman sekalian, nanti kita akan menjelaskan setelah ini, kalau tidak salah setelah ini kita akan menjelaskan tentang berpikir analitis, konvergen, dan divergen. Jadi berpikir analitis, kemudian ada berpikir yang disebut dengan divergen dan lateral. Ya ini minggu depan akan kita jelaskan. Jadi ada dua model pemikiran. Jadi kalau misalnya dalam pandangan disipliner, monodisipliner, kita menggunakan model berpikir yang disebut dengan ya model berpikir analitis, ya. Sementara pada berpikir yang sifatnya menyebar, kompleks, kita menggunakan model berpikir yang disebut dengan divergens atau lateral. Teman-teman sekalian, minggu depan kita jelaskan ini. Dan ini satu perkuliahan juga, jadi ini memang sudah bagian terakhir dari kuliah kita hari ini. Dan mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan berpikir analitis, ya, critical logic, dan apa yang disebut dengan creative logic, ya, berpikir analitis dan berpikir kreatif. Dan ini yang disebut dengan divergen dan lateral.